Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kabar baik Ibu. baik semua aja, semangat. Ya kan Bu Nurul ada di sini. Nanti pengujinya itu Pak Teguh. Ya, cukup yang disampaikan itu poin-poinnya, yaitu isu, core isu, kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, ya. Setelahnya nanti disampaikan penjadwalan. Di dalam keterkaitan itu kan di sana ada langkah-langkah kan, langkah-langkah kegiatan itu. Nah, bisa dipahami nggih waktunya. Nanti waktunya habis akan ada suara. Suara mudah-mudahan suaranya nanti terdengar gitu nggih. Akan disediakan alarm. Baik, peserta ini majunya urut sesuai dengan absen atau ada yang lain? Nah, ini urut dengan absen. Ya, saya belum menerima daftar. Ini Bapak Urut penguji saja, sudah Bu. berada di ruangan break room kita. Bagaimana? Urut presensi dulu. Nah, Urut dan saja, Bu. oke gitu. Dan nanti jika jika ada mentornya yang belum dapat bergabung, maka urutan berikutnya yang maju presentasi terlebih dahulu. Dan di dalam break room ini nanti dua-dua masuk masuk dua tim maksud saya dua tim itu adalah Anda peserta dan mentor ya. Jadi kita cepat pergantiannya. Begitu selesai, Anda living breakout room, di sana nanti silahkan Anda anu, meminta temannya yang urutan berikutnya untuk maju masuk ke breakout room. Bisa dipahami para peserta? Nah, Mungkin berarti Bu Nurul sebelumnya bisa usul untuk dipertimbangkan ya ketika silakan. sudah saatnya peserta setelah presentasi tetapi mentor tidak siap bisa via telepon, bisa juga Oke, oke. rekaman yang Terima penting kasih menunggu. Oke, terima Bapak kasih. penguji. Ya, terima kasih Bapak Penguji. Ini ada solusi G. Jika tadi sudah disampaikan ya, sudah dapat kita pahami bersama begitu. Jika ada mentor yang berhalangan, maka komunikasi untuk menyampaikan penguatan dan dukungan yang waktunya hanya maksimal 4 menit itu dapat disampaikan lewat telepon ya atau video call itu ya Pak ya. Oke. Gitu nggih para peserta nggih. Matur suwun Pak Teguh. Baik, kita akan bisa mulai untuk urut yang pertama, Mas Aulia. G. Mas Aulia, mentornya sudah siap, Mas Aulia? Mas Aulia belum ada di tempat ini. Oh, Mas Aulia. Mm. Nah, ini sambil menunggu Mas Aulia, jika nanti Anda mentornya itu mengalami kesulitan untuk bergabung, boleh satu breakout room digunakan bergantian. Setelah peserta yang presentasikan, selanjutnya adalah mentor. Oke. Mas Aulia sudah siap? Jadi, Bu, Lili sedang berkomunikasi dengan mentor di ruang sebelah. Ada ada kendala Mas, mungkin waktunya tidak bisa mulai karena Anda dapat urutannya yang pertama. Kalau tidak, bagaimana kita Sudah, Bu. ajukan berikutnya, Mas Bayu? Anda siap? Sudah. Bu Ah, Nurul hanya tanya saja, ada beberapa cara. Tapi ini terserah panjenengan sebagai moderator. mm-mm. Apakah peserta masuk semua dan on cam semua atau masuk semua tetapi yang tidak Sebentar. berpresentasi off cam? Itu terserah panjenengan. Ada beberapa cara. Terima kasih. Ya, baik. Jika itu dapat lebih mempercepat dan untuk memastikan kehadiran, seperti yang lalu juga saya pernah itu, maka bisa semuanya masuk ke sini dan yang tidak presentasi atau tidak menyampaikan, tidak berbicara, eh, kameranya di off gitu. Itu Pak Teguh, biar cepet ya. Oke. Ya. Oke, oke, Atau baik. bisa juga dua orang. Artinya begini, misalnya Mas Aulia itu presentasi, yang nomor dua Mbak Rama juga harus sudah ready. Begitu. Terima kasih. Oke. Tapi itu terserah Ya, mana. Terima kasih ya, hanya usulan saja. baik.
Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh. Di antara Anda ini yang mentor yang sudah siap ada Arab serta selain Bapak Aulia. Kita masuk dua-dua mungkin ya Pak Teguh. Boleh, Biar biar boleh. nggak terlalu banyak, nggih. Nggih. Dua-dua. Oke. Siapa yang mentornya sudah siap? Yang lain untuk yang belum presentasi karena kita dua-dua yang berada di breakout room, yang lain dimohon untuk leave breakout room. Silakan. Ya, silakan. Yang berada di sini Pak Aulia dan Mas Bayu. Mana Mas Bayu? Mm-mm. Mas Bayu mentornya sudah siap kan? Ya, ini lagi saya hubungi. Saya udah siap, Bu. Ini mentornya di ruangan ini juga, Bu. Oke, siap. Pak Aulia sudah siap? Jadi Bu, sudah itu tinggal dimasukkan saja eh, ke breakout room. Ya, baik. Bisa dimulai, nggih? Mas Mas Aulia bisa kita mulai ya? Eh, saya masukkan dulu. Ya, iya, iya Mas. Sekarang Mas dimasukkan. Oh, iya. Ya, Mas Hidayatullah posisinya mentor di mana Mas? Di ruangan kan? Posisinya Bapak Muhammad Rotib SAG di ruangan Mas? Nah, Ada, Bu. Ini, halo, Mas Mas Bayu. Apa? iya Ya, ada, Bu. Anda Nanti ini Anda saya masukkan ke presentasi sini. masukkan ke mana? Duduk di sebelah jenengan. Oke, baik. Mas Bayu, Anda presentasi terlebih dahulu ya. Siap? Eh, belum siap, Bu. Karena Ini waktu kita lagi terus mau berjalan. manggil mentornya dulu sebentar. Pak. Eh, mentornya nanti akan menggunakan maaf, Zoom tersendiri atau menggunakan bagaimana, Mas? Pak? Zoom tersendiri, Pak Bu. bareng Anda. Kalau dari saya. Ini pun melebihi kelas. Bapak Haji Muslimin Winoto MPDI. Selamat bergabung, Bapak. Ya, silakan Mas Aulia. Mas Aulia, mentor sudah bergabung ini. Iya. Ini mohon maaf, Bapak penguji. Ya, Maaf Bu, Nggih, sudah Mas Aulia. Ya, memasukkan. oke, Bapak mentor sudah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Andes Teguh Suyitno MPD selaku penguji. Yang kami hormati Bapak Mentor Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Winoto MPDI. Yang kami bangga Adi Handita SS. Baik, seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Implementasi Arabic Pocketbook sebagai alat bantu siswa untuk meningkatkan minat belajar bahasa Arab siswa kelas 10 MAN 1 Banyumas segera dimulai. Baik, segera saja. Mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah presentasi oleh Saudara Aulia Adi Handita. Dipersilahkan waktu maksimal 7 menit. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan penguatan dan dukungan dari mentor. Dan selama 4 menit selanjutnya adalah tanya jawab oleh Saudara penguji waktu maksimal 10 menit. Dipersilahkan Saudara Aulia Adi Handita. Oke, terima kasih Ibu Nurul selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mempersingkat waktu, izin untuk share screen terkait PPT. Di Aktualisasi slide show, Mas. Di slide show, Mas.
rancangan aktualisasi saya yaitu implementasi Arabic Book sebagai alat bantu siswa. Sebagai alat bantu siswa untuk meningkatkan minat belajar bahasa Arab untuk siswa kelas 10 di Mata Banyumas. Saya Aulia Adianita, SS, sebagai guru guru ahli pertama guru bahasa Arab. Nah, latar belakang peranan strategis Baik, Profesor. langsung ke core isu. Oke, langsung ke core isu. Ada 5 isu yang saya angkat. Dari ini saya masukkan di APKL, yaitu satu, kurangnya keterampilan siswa dalam bertanya, banyaknya siswa yang kurang mempunyai dasar pengetahuan bahasa Arab. Yang ketiga adalah siswa kurang disiplin dari segi pemakaian gadget atau HP. Yang keempat yaitu kurangnya minat siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Dan yang kelima, banyaknya siswa yang masih kesulitan dalam membaca dan menulis teks bahasa Arab. Dari kelima isu tersebut, saya analisis, kemudian saya observasi melalui ada pretest dasar, kemudian melalui pengamatan kelas yang menyimpulkan dengan peringkat 1 yaitu kurangnya minat siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian setelah melalui analisis isu APKL, kemudian kembali lagi dianalisis dengan teknik OSG, yaitu mengerucut ketiga isu utama, yaitu kurangnya minat siswa dalam mempelajari bahasa Arab, kurangnya dasar pengetahuan bahasa Arab, dan banyaknya siswa yang kesulitan membaca dan menulis teks bahasa Arab. Dan dari ketiga isu tersebut, isu yang saya anggap paling utama yaitu adalah kurangnya minat siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Hal ini tercermin dari diagram Fishbone, yaitu dari sarana, kemudian materi, guru, dan metode. Pertama, ada siswa yang tidak diarahkan pada aplikasi edukatif, terbatasnya penggunaan Arabic Book atau media inovatif lainnya, karena belum maksimal memanfaatkan media digital kreatif. Hal ini karena dipandang beberapa faktor juga yang melatar belakangi dari yang eh, ada eksternal dan internal mungkin dari siswanya juga yang mempunyai pengalaman yang kurang baik di masa lampau ataupun lingkungan atau keluarga yang kurang mendukung terhadap minat ke bahasa Arab. Ya, Kemudian baik, langsung ke materi, Mas. kegiatan ini. Ya, Dari sini ada saya implementasikan ke 5 kegiatan, yaitu kegiatan 1 identifikasi masalah dan observasi kelas, yaitu ada 5 tahapan: observasi langsung proses pembelajaran bahasa Arab di kelas 10, melaksanakan prioritas untuk mengetahui kemampuan awal siswa, kemudian berkonsultasi dengan kepala mahasiswa dan berkoordinasi dengan guru terkait isu tersebut, kemudian mengamati sekaligus mempraktekkan pembelajaran di kelas dan menganalisis hasil prioritas dan observasi untuk mengidentifikasi akar masalah, yaitu rendahnya minat belajar bahasa Arab. Kemudian ini berkontribusi terhadap visi misi organisasi. Ya. Setiap tahapan kegiatan berkontribusi nyata terhadap visi dan misi madrasah. Pemetaan awal kondisi pembelajaran dasar, meningkatkan kualitas proses belajar, sedangkan mengumpulkan data objektif mendukung peningkatan prestasi dan hasil ujian. Kolaborasi dengan berbagai pihak memperkuat lingkungan pendidikan yang harmonis, sementara pembelajaran efektif mendorong kemandirian dan prestasi siswa. Seluruh kegiatan ini juga menghasilkan strategi pembelajaran yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan akhlak mulia peserta didik. Saya mengambil dari penguatan nilai organisasi, yaitu 5 nilai organisasi Kementerian Agama. Kemudian dari berakhlak, yaitu ada berorientasi melayanan dan adaptif, akuntabel, kemudian kolaboratif dan harmonis, loyal dan akuntabel dan adaptif. Yang kedua, kegiatan 2 yaitu menyusun rancangan Arabic Pocket Book. Kegiatan yang pertama yaitu mencari referensi dan merancang konsep Arabic Pocket Book yang inovatif yang disesuaikan dengan tema, menentukan materi inti yaitu kosakata, percakapan dasar, dan kaidah atau gramatika. Kemudian berkolaborasi dengan siswa dalam mengidentifikasi kosakata, percakapan, dan kaidah pada tema terkait dengan diskusi kelompok, survei, atau fokus group discussion. Kemudian memilah kesesuaian data dengan rancangan Arabic Pocket Book. Kemudian mendesain Arabic Pocket Book dalam bentuk format digital atau e-book. Kemudian menyusun tampilan menarik dengan ilustrasi. Setiap tahapan
kegiatan Arabic Pocketbook mendukung visi madrasah untuk membentuk generasi unggul mandiri berakhlakul karimah. Kegiatan ini sejalan dengan misi peningkatan kualitas belajar, penguatan iman dan akhlak, pengembangan kemandirian, serta pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan demikian, program ini menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya visi dan misi madrasah secara berkelanjutan. Ya, waktu masih 1 menit. Kegiatan 3 yaitu ada mensosialisasikan Arabic Pocketbook kepada guru mapel, yang lain kemudian mensosialisasikan Arabic Pocketbook kepada siswa, kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mengintegrasikan Arabic Pocketbook sebagai alat bantu, kemudian aktivitas belajar interaktif, kuis, proyek, praktek, dan latihan. Setiap tahapan kegiatan berkontribusi terhadap terwujudnya generasi unggul, mandiri, dan Langsung ke jadwal aja, Mas. Jadwal. Jadwal kegiatan ini dari tanggal 28 sampai 30 Agustus yaitu kegiatan 1, 61 sampai 6 Desember kegiatan 2, 8 sampai 13 September kegiatan 3, 16 sampai 20 September kegiatan 4, dan 22 sampai 4 dari 22 September sampai 4 Oktober yaitu kegiatan 5. Kemudian ini adalah rekapitulasi core value akhlak dari setiap tahapan kegiatan dengan total keseluruhan 35 dan sudah mencakup keseluruhan. Kendala dan antisipasi yaitu infrastruktur dan sarana, kemudian ada 4 hal yang dari sini sudah waktunya habis, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada mentor Bapak Dr. Des Haji Muslimin Winoto MPDI. Waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan penguatan dan dukungan. Dipersilakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak penguji yang saya hormati, Ibu moderator yang saya hormati, Pak Teguh, sehat Pak Teguh? Alhamdulillah sehat Pak Muslimin, ketemu lagi. Iya, alhamdulillah. Dan saudara Adi Handika, selaku peserta Latsar yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, di sini saya akan memberikan penguatan tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil calon guru ahli pertama guru bahasa Arab. Nah, di sini Saudara Andika memilih judul implementasi Arabic Pocketbook sebagai alat bantu siswa untuk meningkatkan minat belajar bahasa Arab siswa kelas 10 MAN 1 Banyumas. Nah, di sini perlu diketahui Saudara Aulia Andi Handika ini CPNS baru mulai mengajar di sini awal tahun pelajaran 2025-2026 sudah mengajar di kelas 10.2 sampai kelas 10.9 mata pelajaran bahasa Arab dengan mengawali menjadi guru CPNS di MAN 1 Banyumas. Tentu banyak hal-hal yang dijumpai ya, baik yang positif maupun yang kurang, ya maksudnya masih ada pembelajaran-pembelajaran yang menjadi tantangan. Nah, dari pengamatan yang pendahuluan, maka Saudara Andi Handika memilih implementasi Arabic Pocketbook sebagai alat bantu siswa untuk meningkatkan minat belajar bahasa Arab siswa kelas 10 MAN 1 Banyumas dalam rangka kegiatan latihan dasar CPNS. Nah, saya memberikan apresiasi positif, ya berarti dia Saudara Andi Andika di dalam pembelajaran berarti menemukan suatu masalah, ada tantangan, ya sehingga ada langkah untuk menyelesaikan atau mensolusikan masalah yang menjadi tantangannya, yaitu ada upaya ingin meningkatkan minat siswa. Ya, di sini diketahui minat siswa belajar bahasa Arab untuk kelas 10 itu masih rendah. Ya, mengingat input kelas 10 MAN 1 Banyumas itu ada yang dari Madrasah Sanawiyah, ada yang dari SMP. Ya, sekolah menengah, sehingga barangkali sangat asing pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk meningkatkan minatnya, maka ini ada upaya
dari Saudara Adi Handika ya dengan akan menerapkan ya Arabic Pocketbook sebagai alat bantu untuk meningkatkan minat belajar siswa. Ya, ini tadi saya tanya mana alatnya dalam proses pembuatan. Ya mudah-mudahan ketika nanti pada langkah-langkah kegiatan 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu sudah dibuat dan bisa diterapkan. Sehingga pada akhirnya ketika laporan aktualisasi yang dirancang ini nanti pada kegiatan LASAR secara eh, apa itu langsung di Balai Ya. Diklat bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya mendukung dan mudah-mudahan hal-hal yang menjadi kendala itu nanti akan segera dicari solusinya. Misalnya internet yang kurang, itu nanti ada penambahan kapasitas ya sehingga tidak ada kendala karena sarana prasarana yang ada di madrasah. Terima kasih. Demikian penguatan saya, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berjuang untuk Saudara Ali Aulia Adi Handika. Semoga sukses menjalani kegiatan Latsar. Amin. Walun Ya. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara mentor. Mohon dikawal nggih saudara mentor untuk aktualisasinya supaya lancar. Nggih, matur nuwun. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Dr. Andes Teguh MPD, Teguh Suyitno MPD untuk melakukan tanya jawab dan menyampaikan saran-saran untuk keberhasilan aktualisasi. Dipersilahkan waktu eh, sudah diketahui bersama waktunya maksimal 10 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nurul Kamilati sebagai moderator. Baik, terima kasih dan selamat untuk Mas Aulia Adi Handita yang pada hari ini sudah mencapai tahapan mengikuti seminar RA. Mohon izin untuk bertanya bahwa panjenengan mengambil core isu kurangnya minat siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, kemudian Mas Aulia bisa menjadikan kurangnya minat ini menjadi hal yang penting untuk diselesaikan. Sehingga memberikan bobotnya itu di APKL 5555 dan di USG itu 555, berarti tinggi sekali. Nah, mungkin bisa bercerita sekilas bagaimana Mas Aulia menentukan bobot nilai tersebut. Tidak usah panjang-panjang, jawaban sederhana saja. Terima kasih, silahkan Mas. Dipersilahkan Mas Aulia. Izin menjawab. Eh, saya ketika masuk di MAN 1 kemudian mulai mengajar banyak siswa yang input atau berlatar belakang berbagai hal yaitu ada yang dari SMP kemudian ada yang dari mungkin dulu mondok dan lain sebagainya tapi kemudian di awal saya memberikan sebuah pretest yaitu dengan menulis huruf hijaiyah kemudian menuliskan kata bahasa Arab beberapa kata banyak lebih dari 65 anak tidak hafal huruf hijaiyah dan tidak bisa menulis bahkan hanya menulis hanya sampai to ada yang sampai sin dan tidak lengkap bahkan tidak mengetahui seperti itu kemudian untuk menulis pun sangat kesulitan tidak mengetahui menulis harokat seperti apa dan ini menjadi hal eh, PR bagi saya untuk meningkatkan motivasi hal ini juga dikarenakan mungkin beberapa mempunyai latar belakang keagamaan yang mungkin cukup rendah. Cukup, Mas. Cukup. Bagus, jawabannya bagus. Yang kedua, Mas, ini kan di core isu itu kan kurangnya minat. Berarti kan ada masalah di minatnya. Ya. Kemudian judul panjenengan itu kan implementasi Arabic Pocketbook sebagai alat bantu siswa untuk meningkatkan minat belajar bahasa Arab siswa kelas 10 MAN 1 Banyumas.
Jadi ada kata implementasi Arabic Pocketbook. Nah, coba ditelaskan maksud dari implementasi Arabic Pocketbook. Secara singkat saja, jangan panjang-panjang. Arabic Pocketbook ini bersifat untuk membantu dari kegiatan pembelajaran baik secara langsung maupun secara penugasan. Hal ini ini bermaksud untuk meningkatkan bahwa ketika ada medianya kemudian sudah diarahkan berbaik kosakata, kemudian kata perintah, kata dan lain sebagainya untuk menunjang minat anak itu untuk mau belajar bahasa Arab. Dikarenakan salah satu hal kendala terbesar yaitu adalah keterbatasan dalam kosakata atau dalam pengetahuan bahasa Arab sehingga ini Baik, menentukan. baik, terima kasih. Kalau saya sarankan, ini kan sudah bagus judulnya ya, tetapi terlalu panjang. Mungkin bisa diperjelas, Mas Aulia bisa mengambil kertas. Ini saran saja untuk merubah judul, bahwa saran judul itu, karena ini kan kaitannya dengan minat, tembakannya kan minat. Jadi ada hot, what, how, who. Istilahnya kalau di dalam itu harus ada tiga variabel minimal. What apa yang akan diperbaiki, how itu bagaimana, dengan alat apa, dan untuk siapa. Nah, syukur-syukur bisa ditambahi timing ataupun tahun berapa, kelas berapa. Nah, oleh karena itu coba jangan balik saja. Seperti kata implementasi itu tidak perlu, ya. Oleh karena itu saran saya dibalik saja, Mas. Yaitu kan jenengan menulis judul itu kan implementasi Arabic Pocketbook sebagai alat bantu siswa untuk meningkatkan. Nah, ini kan buatnya kan peningkatan minat. Oleh karena itu balik saja, peningkatan minat belajar, gitu aja. Jadi menjadi peningkatan minat belajar bahasa Arab siswa kelas 10 Man 1 Banyumas dengan Arabic Pocketbook. Begitu saja. Lebih simpel. Izin Baru Bapak Teguh. jenengan Ya. nanti saya ulangi. Jenengan karena ini kelas 10, kalau dibaca tahun depan kan sudah pindah kelas anak itu. Oleh karena itu jenengan nanti diberi tambahan tahun 2025. Saya ulangi ya. Jadi ada beberapa kata yang namanya judul itu kan simple, mencerminkan keseluruhan karya tulis itu. Nah, oleh karena itu dibalik saja sesuai dengan core isu, yaitu peningkatan minat belajar, ya, dengan catat bahasa Arab. Nah, itu buatnya. Siapa? Siswa kelas 10 Man 1 Banyumas dengan Arabic Pocketbook. Situ aja. Baru tahun 2025. Nah, itu akan lebih simpel. Kemudian ini kan memangnya kelas 10 itu ada berapa kelas? Ada 4 kelas, Pak. Ada 14 kelas. Pak. Baik. Berarti jenengan akan mengcover kelas 10 semua atau mengambil satu atau dua kelas begitu sebagai sampel ya. Tapi sudah cukup di judul seperti itu saja. Baik, Mas, terima kasih. Kemudian yang kedua, di tahapan di kegiatan ketiga di metrik itu, saya melihat metrik ini, saya lihat dulu sebentar. Di metrik ya, saya buka file jenengan. Nah, di metrik ini jenengan tidak mencantumkan dampak. Di metrik itu jenengan belum menampilkan dampak. Padahal di metrik itu akan ada dampak. Coba jenengan lihat outline-nya, kan ada kegiatan, ada tahapan, ada output, bawahnya ada dampak. Jika tidak, maka akan apa? Itu nanti tolong dilengkapi. Itu saran, Mas. Ini masih Iya, 3 menit. Yang terakhir, Mas, ini pertanyaan yang terakhir. Di dalam tahapan dalam kegiatan ketiga, jenengan menyatakan dalam kaitannya dengan loyal,
menunjukkan kesetiaan terhadap tugas sebagai pendidik dengan berusaha menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Mungkin jenengan bisa satu kalimat, dua kalimat, pembelajaran yang berkualitas yang bagaimana? Silakan. Terakhir. Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang syarat akan penuh makna yang sekarang sedang dianukan dengan deep learning, dan itu menumbuhkan semangat minat siswa untuk mempelajari mapel tersebut dengan indikator-indikator yang telah eh, di, diterapkan atau diajukan. Bagus, terima kasih. Terima kasih, bagus sekali jawaban semua pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya kembalikan kepada Ibu Nurul, saya memanfaatkan waktu 8 menit. Silahkan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih pada Saudara Puji yang telah memberikan masukan, arahan. Nggih, mohon itu diperhatikan oleh Saudara penyaji, nggih, Mas Aulia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seminar rancangan aktualisasi atas nama Saudara Aulia Adi Handita telah dinyatakan selesai. Terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Dr. Sajib Muslimin Winanto MPDI. Sama-sama. Mohon ya, mohon dikawal ya Bapak, dibantu. Ya, siap. Alhamdulillah, terima kasih. Eh, Selanjutnya mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat kepada Saudara Aulia Adi Handita. Oke. Izin, terima kasih. Ya. Selanjutnya adalah presentasi yang kedua. Eh, Mas Bayu sudah siap dengan Siapa nih yang merecord ini? Nggak usah direcord. Cek Bapak Ibu, di main room nggak usah direcord ya. Nanti eman-eman kuotanya, wifi-nya. Nanti pas Bapak Ibu maju saja. Saat di record room. Assalamualaikum Pak Muslimin, sampun nggih Pak. Cek Pak Muslimin. Aulia Adi kelompok 2. Kayaknya tadi sudah maju nggih. Kalau sudah maju boleh leave dari main room. Izin Pak Kawi sudah maju, saya barusan dengan Bu Nurul dengan Pak Teguh. Mentornya Pak siapa? Pak Muslimin. Oh, nggih, berarti beliau jenengan sarankan juga untuk bisa off enggak apa-apa. Oh, Ini berarti saya panggil-panggil tadi belum respon. Oke, oh, terima nggih, kasih Pak Aulia. Tadi sempat direkam kan? direkam. Iya, guys. Terima kasih. Boleh boleh live nggih. Sambil diingatkan nggih Pak Muslimin juga boleh live nggih. Oh, nggih, boleh. Terima kasih.